kita ini kadang-kadang kurang mau cepat berhasil, tapi tidak ulet di dalam berjuang. Mestinya kita ini harus lebih cepat berkembang dan kita harus semangat. Jadi pendidikan sumber dari sebuah kebahagiaan dan sumber dari capaian untuk mendapatkan sebuah tujuan. Dan kita harus lebih baik. Tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Akbar, kondisi kita itu harus lebih baik dari sebelumnya. Sekarang ini karena orangnya lupa bersyukur, biasanya selalu saja, waduh hidup kita ini susah, hidup kita ini berat. Itu sebenarnya gambaran orang yang tidak pandai bersyukur. Jelas di mana bagian akhir itu biasanya adalah lebih baik daripada sebelumnya. Jangan kita merasa berat perjuangan kita. Samarinda ini 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita tidak pernah melihat macet kendaraan. Dulu lapang, sekarang itu kendaraan. Apa itu bukan sebuah kebanggaan bagi kita? Tiap-tiap malam minggu tidak ada, kemarin tahun 2020 akhir 2021 sepanjang tahun sudah mulai orang sudah bosan dengan COVID, sudah mulai keluar rumah, memadati jalan-jalan walaupun masih dilarang oleh pemerintah. Itu adalah sebuah pertanda bahwa kita ini berhasil, bagus. Cuma kadang-kadang termasuk saya ya, kadang-kadang lupa bersyukuri. Padahal kita sudah diberi banyak kelebihan setiap bagian akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biasanya yang akhir itu biasanya ada lebih baik daripada sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dalam hal menghadapi persoalan regional, nasional dan global ini, sekali lagi dunia pendidikan harus menjadi terdepan, harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Saya kalau sekolah itu suka. Sayang tidak ada lagi sekolahnya. Ada sekolah. Senang karena mendapatkan pengetahuan kalau diberikan oleh guru. Banyak pengetahuan. Sekarang ini kita sekolah kita sekarang bukan hanya lewat perguruan tinggi. Ditambah lagi dengan prasarana dan sarana gadget. Gawai. Gawai kan namanya. Udah kita berpendeta apa namanya? HP, banyak pengetahuan di situ, termasuk pengetahuan yang tidak beres. Hoax, macam-macam. Mau mencari apa aja ada. Kan tidak ada lagi yang membatasi itu situs-situs. Mau zaman bahari itu ada datanya. Sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah pengetahuan, termasuk apa yang berkembang. Ada, dan itu bisa punya manfaat kalau kita mau teliti benar-benar. Cuma ada waktunya kita belajar. Setiap hari namanya grup itu tidak pernah selesai. Hapus, muncul lagi nya. Hapus muncul. Orang menghabisi waktu menghapus itu aja, nggak kebaca lagi sudah isinya.
Itu semua mengandung makna yang luar biasa. Pengetahuan kita. Bahkan kita tidak mampu mencerna dengan sumber pengetahuan yang kita miliki melalui HP. Terlalu banyak berita-berita macam-macam. Tadi berita kekerasan seksual segala macam. Akhir-akhir ini ada pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual kepada santri-santrinya. Subhanallah. Ya, macam-macam. Dan itu semua sumber pengetahuan. Dan kita tidak mampu menyerapnya, itu nggak mampu memang. Dan itu memang terjadi. Dan itu sudah ada dalilnya. Bahwa Allah itu maha tahu, maha berpengetahuan. Dan segala macam. Kita tidak mampu, hebat apapun. Ini intelijensianya kita ini biar 5.000 juga. Apalagi cuma 100-an. Tidak mampu mengejar ilmunya Allah itu. Tapi tersedia kesempatan itu. Ada. Bahkan namanya Stephen Hawking, ahli black hole, itu apa namanya? Kada bisa berpender nih apa nih? Bisu. Nah, menyampaikan itu profesor ahli di Amerika. Ada seorang muridnya. Lalu seorang muridnya, kenapa dia jadi bisu? Kenapa dia jadi tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan istri? Ahlinya itu menyatakan muridnya, apa dia bilang? Dia sudah menemukan apa yang dia cari. Tapi dia tidak bisa menemukan dan tidak menguasai ilmu yang sesungguhnya. Sudah habis dia, sampai di situ aja memang. Itulah kapasitas manusia dalam pengetahuan. Bagaimana hebatnya kita tidak bisa menebus ilmunya Allah itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya apapun kapasitas kita, hebatnya manusia ini, hebat otaknya, intelijensianya, tidak akan bisa mendapatkan, menyamakan, menguasai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita disuruh menuntut ilmu. Kira-kira seperti itu. Ini kemana-mana ngomong ini tidak jelas ini. Ya itulah. Memang di situ kemampuan saya, memang sampai di situ aja. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak sesuai dengan yang disiapkan karena persoalannya adalah antara konsep dengan ini tidak sama yang disiapkan oleh staf yang menyiapkan bahan. Kembali lagi jaga kesehatan, protokol kesehatan mulai secara nasional sudah mencapai 3.000 sekarang. COVID-19. Tolong jaga kesehatan. Disiplin pakai protokol kesehatan ini, pakai apa namanya ini? Jilbab. Kenapa harus pakai ini? Mungkin kita sehat, ini sehat. Mungkin ada yang membawa penyakit. Nanti kalau ada yang kena penyakit apa namanya? Yang tambahan itu, komor apa? Komorbid kan namanya? Iya, kalau ada yang kawan kita yang terkena segala macam, kita sehat. Tapi nanti mereka. Nah, kalaupun misalnya kita juga ada sehat, tapi ada yang tidak sehat mentransmisikan
penyakit itu kita juga kena. Harus jaga kesehatan. Ya. Tapi kalau yang sudah tidak makai, tidak usah makai, tidak apa-apa. Saya menyelesaikan tugas sebagai ketua Satgas. Selesailah tugas saya. Kalau ada yang tidak mau pakai, tidak apa-apa. Tapi saya sudah sampaikan. Benar nih, kita jangan sampai lagi kita gara-gara COVID Sontoloyo ini semuanya terganggu, seluruh dunia mengalami masalah. Termasuk perang Ukraina itu. Tapi ada baiknya perang Ukraina itu. Harga batu bara kita naik. Sawit naik, CPO naik, petani dapat manfaat. Harga komoditas pertanian kita bagus. Cuma di dunia kasihan mengalami masalah. Mudah-mudahan kita tidak ya. Karena kita bisa mengantisipasi persoalan energi dan pangan kita. Jadi sekali lagi kesehatan tetap kita harus jaga. Seperti gubernur ini sehat, panjang umurnya. Karena banyak dosanya. Jadi Allah itu maha penyayang, maha kasih sayang. Ketika orang banyak dosanya diberi kesempatan untuk bertobat dulu, jadi panjang umurnya. Satu aja penyakit gubernur ini, matanya kabur kalau lihat nenek-nenek. Lain tidak ada penyakit. Itu aja penyakit yang paling tidak saya sukai. Muncul, tumat muncul. Ya, nggak usah diikuti. Cara gubernur ini nggak usah diikuti. Ya. Gubernurnya tidak keruan-keruan. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan Gubernur Kalimantan Timur untuk mengambil tempat di depan. Mohon maaf, berkenan Gubernur Kalimantan Timur untuk mengambil tempat di depan, diikuti dengan Rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama, karena selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis mobil operasional dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Universitas Nahdlatul Ulama. Dan kami persilahkan kepada juru gambar untuk merekam dan memfoto peristiwa bersejarah pada hari ini dari pemerintah provinsi untuk Universitas Nahdlatul Ulama. Baik, kemudian dilanjutkan di kesempatan yang baik ini juga Pemprov Kaltim melalui Gubernur memberikan bantuan serupa kepada Majelis Ulama Indonesia. Yang diterima oleh Bapak Dr. Andes Muhammad, maksud saya Muhammad Rashid. Baik, dan kemudian dilanjutkan dengan inilah dia yang ditunggu-tunggu, penyerahan penghargaan wisudawan berprestasi. Kami persilakan. Penghargaan ini akan diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, didampingi oleh Rektor dan juga dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Gubernur, Rektor, dan pengurus Nahdlatul Ulama kami persilahkan kembali ke tempat semula, dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan wisudawan terbaik.